Baik, untuk kali ini untuk mempermudah biar ada kesepahaman di antara kita untuk mengisi aplikasi SDGs. Terutama ini saya bikin untuk Desa Batu Karas. Sebelum mengisi survei individu, kita isi dulu survei keluarga. Kenapa isi dulu survei keluarga? Karena untuk individu nanti biar mudahnya kita langsung mengisi survei individu setelah mengisi survei keluarga. Contoh, dalam satu keluarga ada 10 orang, satu ayah, 2 ibu, misalnya 4 anak. Nah, semuanya itu harus terisi di dalam survei individu. Makanya yang diutamakan adalah survei keluarga dulu untuk mempermudah. Baik, di dalam survei keluarga itu ada beberapa menu: lokasi dan pemukiman, akses pendidikan, akses kesehatan, akses tenaga kesehatan, akses sarana prasarana, dan lain-lain. Kita langsung contohkan saja. Dan untuk memudahkan, kenapa harus survei keluarga dulu? Karena nanti di dalam survei individu, misalkan nanti ada akses pendidikan, akses kesehatan, itu nanti jaraknya akan sama dengan survei yang ada di keluarga. Oke, kita mulai dengan mengisi nomor RT dan RW. Sudah kita ketahui, misalnya kita akan mengisi RT 21 lah, RT saya. RT 21 dan RW-nya RW 10. Nomor kakak di sini ada beberapa, sekitar ada berapa? 18 kalau nggak salah. Kita contoh sembarang aja. Di sini nama kita tulis nama keluarga tentunya ya, yang mempunyai nama kepala keluarga. Contohnya Bobby. Alamatnya Curug. Nomor HP ini karena sekarang untuk memudahkan nantinya, ini sebaiknya untuk nomor HP diisi aja apabila ada yang punya. Nomor telepon bisa dikosongkan saja. Ini kepala keluarga. Nah, ini adalah nomor induk KTP ya, nomor KTP seperti 320725 karena ini sebagai kode, dan seterusnya adalah 05 itu tanggal, bulan, contohnya bulan 07 tahun 80 misalnya 001. Nah, ini tempat yang ditinggal atau yang ditempati, milik sendiri, kontrakan, sewa, dan sebagainya, tinggal dipilih sesuai dengan keadaan waktu itu. Itu kita pilih milik sendiri. Nah, di sini luas lantai tempat yang ditinggalkan. Misalnya luas lantainya itu 5 meter ke 5 ke 6. Maka ditulisnya berarti untuk mengetahui luas itu panjang kali lebar, berarti 5 kali 6. 5 kali 6 berarti adalah 30. Maka kita tulis 30. Luas tanah misalnya itu tadi luas lantai. Sekarang luas tanahnya misalnya 10 kali 10, maka di sini adalah 100. Jenis lantai. Nah, ini jenis lantai. Lantai yang digunakan ada keramik, ada granit, ada ubin. Nah, kita pilih aja, misalnya sekarang mayoritas dengan menggunakan keramik. Tapi tidak dilihat mayoritasnya ya, kenyataannya apa. Nah, terus dinding sebagian besar rumah. Nah, ini dinding. Nah, semen, beton, kayu atau kayu berkualitas rendah atau bambu dan sebagainya. Atau lainnya. Misalnya bilik. Nah, kita
tulis lainnya aja. Atau semen dan beton kayu. Nah, ini biasanya menggunakan semen, beton, kayu. Nah, kebanyakan menggunakan tembok, maka dengan menggunakan semen. Jendela. Nah, ini jendela ada atau tidak dan berfungsi atau tidak. Saya yakin untuk jendela semua ada dan berfungsi. Atap. Nah, ini atap bisa genteng, kayu, jerami atau juga lainnya. Misalnya sekarang musimnya baja ringan. Nah, kita klik lainnya. Terus dari penerangan rumah. Nah, penerangan rumah, listrik, PLN, lampu minyak, kita menggunakan listrik PLN. Terus energi untuk memasak. Nah, ini bisa tinggal dipilih gas, LPG, biogas, atau minyak tanah dan sebagainya. Atau kalau tidak ada itu seperti yang lainnya ya boleh di lainnya. Kita gunakan gas. Tempat pembuangan sampah. Nah, ini untuk tempat pembuangan sampah ada atau tidak. Biasanya membuangnya di kebun atau di sungai ya, tinggal di sungai atau biasa dibakar atau ada tempat khusus tempat sampah ya. Tinggal dipilih sesuai keadaan. Fasilitas MCK di sini untuk MCK dipakai milik sendiri atau berkelompok atau ikut tetangga atau MCK umum. Kebanyakan sekarang untuk MCK milik sendiri, tapi tetap kita fokus pada kenyataan di KK tersebut ya, milik sendiri. Sumber air. Nah, ini pemipaan berbayar dan sebagainya. Terus fasilitas buang air besar. Jamban ini sudah gampang lah, nggak butuh penjelasan, tinggal. Terus sumber air minum. Nah, ini ledeng, pipa, mata air, sungai, danau, tinggal milih aja isi ulang atau apa. Tempat pembuangan air. Nah, ini untuk pembuangan air bisa tangki, bisa sawah, kolam dan sebagainya. Rumah berada di bawah sutet. Nah, sutet ini apa? Sutet atau sutas. Sutet itu adalah tower. Nah, ini di bawah tower atau tidak, atau di kisaran lingkungan tower. Nah, rumah di bantaran sungai. Bantaran sungai itu di atas sungai. Rumah di lereng bukit gunung. Secara kerusakan kondisi rumah kumuh atau tidak kumuh. Nah, setelah ini semua kita klik simpan. Klik simpan. Nah, setelah simpan kita upload. Nah, karena user saya itu admin kecamatan, jadi saya tidak bisa upload. Nah, untuk menu simpan itu berarti sudah tersimpan di dalam HP tersebut, namun belum terupload atau terinput ke dalam server. Nah, setelah kita isi semua, maka kita isi akses pendidikan. Nah, di sini ini banyak sekali dari fasilitas. Ini harus diisi semuanya. Jadi tidak satu. Ini dalam ruang lingkup adalah satu kecamatan. Contoh dari kakak tadi, yaitu dari Bapak Bobi misalnya, ada TK atau tidak ada PAUD, tapi adanya TK, maka kita tulis TK. Jarak tempuh misalnya dengan kilometer, 1 kilometer. Atau kalau jarak tempuhnya 500 meter berarti menggunakan 0,5 km. Nah, kalau dengan jarak tempuh jam, ini dengan menggunakan jam. Berarti kalau di sini 30 menit misalnya atau 15 menit, maka kita gunakan konversi, yaitu dengan menggunakan 0,15 jam misalnya. Mudah. Nah, setelah itu simpan. Kita klik simpan. Oke, sukses. Nah, setelah itu untuk menambah menu yang lain maka klik baru. Dan otomatis untuk yang nomor RT dan nomor KK itu kita tidak mengisi lagi karena sudah otomatis dari nomor pertama di sini. Nah, untuk mengisikan ke menu yang lain seperti SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pesantren,
Nah, itu kita klik baru. Nah, maka kita klik misalnya SD. Kalau jarak ke SD misalnya 1 kilo, waktu tempuhnya 30 menit misalnya, maka 0,5 jam. Mudah. Setelah itu simpan. Oke. Dan ini di sini nanti ada keterangan. Kalau belum diupload dan karena saya akunnya admin kecamatan, maka kita belum bisa diupload. Ya. Dan untuk semuanya ini harus diisi. Ya. Oke. Saya rasa ini mudah. Terus akses kesehatan. Untuk akses kesehatan juga sama seperti pada akses pendidikan. Jadi semua itu harus diisi dari mulai misalnya rumah sakit. Karena jaraknya dari Curug misalnya ke Cijulang itu sekitar 3 km, waktu tempuh misalnya 0,5 jam atau 30 menit, itu terlalu lama lah. Ini misal, baru simpan. Nah, untuk menambah menu yang lain lagi, karena ini harus diisi semua, poliklinik atau puskesmas atau puskedes, ini yang ada aja. Kalau misalnya ke apotek, nah kita tulis kita ke apotek ke Cijulang, ini adalah mengisinya yaitu dengan jarak yang paling terdekat. Kalau dari Cijulang adanya misalnya di yang depan depan Polsek Cijulang misalnya. Nah, ada juga ada Payus. Nah, itu kita ambil yang paling terdekat. Contoh apotek jarak tempuh 2,5 km, waktunya misalnya 0,05, cuma 5 menit misalnya. Ini mudah, baru simpan. Nah, dan seterusnya. Oke, saya rasa paham. Dan ini menu ini harus diisi sesuai yang ada. Dan terus akses tenaga kesehatan. Nah, di sini juga sama. Di sini harus diisi semuanya. Dokter spesialis ada tidak, dokter umum ada, bidan ada apa tidak. Dan ini adalah waktu yang paling dekat atau dokter spesialis yang paling dekat. Dokter umum misalnya ada di Alia misalnya Suan. Nah, kita perkirakan aja 3 km, waktunya 0,5 dan jalannya mudah. Oke, simpan. Dan yang lainnya diisi, dokter spesialis, bidan, tenaga kesehatan dan lain-lain. Ataupun dukun kalau ada. Nah, akses sarana prasarana. Nah, di sini akses sarana dan prasarana. Ini juga harus diisi dengan full. Contoh, di sini yang pertama adalah lokasi pekerjaan utama. Nah, maksudnya di sini yaitu lokasi pekerjaan utama yang mempunyai atau yang menjadi kepala keluarga. Contoh di sini kepala keluarganya adalah Pak Bobi. Nah, Pak Bobi misalnya kerjanya sebagai perangkat desa, taruhlah perangkat desa. Ya, maka jenis transportasi yang digunakan untuk menuju ke desa itu menggunakan apa? Darat atau air atau udara. Taruh kita pilih darat. Terus penggunaan transportasi umum. Misalnya Pak Bobi dari Curug ke Batu Karas tidak ada transportasi umum, dia menggunakan transportasi pribadi, maka berarti tidak menggunakan transportasi umum. Terus waktu tempuh, ini jam di sini, maka harus dikonversi. Seperti tadi, kalau ke desa misalnya 3 menit, maka 0,03. Begitu ya, kalau nggak ya konversi sendirilah. Terus biaya, misalnya biaya ini tanpa dengan menggunakan alat sendiri atau dengan menggunakan bensin atau apa motor, berarti biayanya adalah bensin, taruh misalnya biaya 5.000. Oke, setelah itu simpan. Nah, tadi ke lokasi pekerjaan, sekarang ke lahan pertanian. Misalnya Pak Bobi punya lahan pertanian. Lahan pertaniannya misalnya di Cidahu, ya punya lahan pertanian di Cidahu. Maka di sini lahan pertanian yang sedang diusahakan, maksudnya yang ada, misalnya darat, oke, transportasi darat, terus penggunaan transportasi umum tidak, waktu tempuh misalnya ini jadi 0,2 karena lebih dekat,
dan misalnya ini biaya jadi 4.000 misalnya. Terus mudah, oke, simpan. Nah, ini semuanya diisi. Sekolah, makanya tadi untuk sekolah kan kita ada di sini untuk akses ke pendidikan. Nah, di sini juga kita dimasukkan ke dalam akses sekolahnya sama dengan yang tadi, atau berobat. Nah, ini kalau sekolah sekarang berobat, misalnya berobat, nah ini digunakan atau ke tempat yang terdekat. Berarti kalau dari Batu Karas, tempat paling terdekat itu adalah misalnya Puskesmas Cijulang. Nah, maka isi, nah ini semua kita isi di sini ya. Mulai dari lokasi pekerjaan umum, lahan, sekolah, berobat, beribadah mingguan, rekreasi terdekat, ini kita isi semua. Dan setelah mengisi selalu klik simpan, dan kalau memulai dengan baru. Nah, ini adalah lain-lain. Berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum dalam sebulan terakhir? Misalnya di dalam keluarga Pak Bobi itu ada 4 anggota keluarga termasuk anaknya. Nah, itu di sana ada nggak yang menggunakan transportasi umum? Kalau ada, tulis jumlah anggotanya berapa. Kalau tidak ada, tulis 0. Nah, terus berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum pada bulan sebelumnya? Kalau tadi di sini adalah dalam sebulan terakhir, misalnya oke lah biar tidak bingung, dalam sebulan terakhir itu ada 1 orang, misalnya ke Parigi atau ke Pangandaran dengan menggunakan bis Budiman. Nah, pada 3 bulan terakhir mah tidak ada, berarti kita tulis 0. Nah, di sini penerima pemanfaatan program pemerintah, misalnya Pak Bobi atau keluarga Pak Bobi itu menerima BLT, bantuan langsung tunai yang dari dana desa, maka klik ya. Terus program keluarga harapan tidak, misalnya bantuan sosial tunai tidak, bantuan, atau Pak Bobi itu mempunyai bantuan UMKM. Nah, BLT dapat, UMKM dapat, ya nggak apa-apa kalau memang dia kenyataannya seperti itu, misalnya dapat. Nah, itu. Nah, terus di sini ada berapa rata-rata pengeluaran satu keluarga dalam sebulan. Misalnya Pak Bobi itu yang pokoknya ya, misal ke sawah, ke kantor, dan juga pengeluaran untuk makan. Untuk makan taruhlah misalnya ke kantor per hari itu 5 hari, dan sekarang kan dibulatkanlah 30 hari 5.000. Dan untuk makan misalnya per orang itu 10.000 kali 4, 40.000, oke lah. Sehari misalnya mengeluarkan uang 50.000, maka 50 kali 30. Berarti dalam sebulan pengeluarannya adalah 5 kali 3 berarti 1.500.000. Maka di sini 1.500.000. Nah, setelah itu kita simpan. Dan kalau semuanya sudah beres, baru kita upload. Dan perlu teman-teman ketahui, kalau di upload itu harus sinyal yang bagus ya. Nah, ini untuk survei keluarga, saya yakin ini sangat jelas sekali. Jangan lupa untuk poin-poin yang ini, akses pendidikan, akses kesehatan, itu harus diisi semua sesuai dengan yang ada. Kalau untuk lokasi ini hanya 1 kali pengisian, tapi kalau di sini dalam Basidat itu berkali-kali ya. Dan ini memudahkannya nanti dalam pengisian keluarga atau pengisian individu. Makanya sebaiknya dalam kuesionernya itu disatukan antara survei keluarga Pak Bobi dengan survei individu yang keluarganya, istrinya, anaknya, dan sebagainya. Ya, sampai di sini semoga
ibu bapak semua paham, dan kalau tidak paham mari kita berdiskusi di dalam kelompok survei SDGs 2015. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.